Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini bisa pertemuan kita dan melangkah silaturahim kita untuk mengangkat harkat masyarakat Melayu kita khususnya dan bangsa Indonesia secara umumnya. Yang tentu kita sama memuliakan, dulu yang mulia Tuanku Sultan Langkat, tuanku seluruh pembicara, moderator, panitia penyelenggara, dan semua peserta yang hadir pada hari ini. Ahlan wa sahlan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Saya memang sangat tertarik ya, karena saya bertemu dengan teman-temannya Amir Hamzah banyak sekali pada masa saya masih remaja. Ya, teman seperjuangannya, teman sekolahnya, teman mengaji yang menceritakan. Tapi tak ada satupun buku yang kita bisa dapatkan tentang Melayu-Melayu ini. Ya, jadi oleh karena itulah saya memberanikan diri menulis berdasarkan fakta-fakta dan cerita dari orang-orang yang bertemu langsung dengan Allahyarham Tengku Amir Hamzah. Maka terbitlah ya buku ini. Ini tidak dijual, tapi siapa aja minta, insya Allah kita siapkan. Tapi nanti akan kita banyak secara besar-besaran insya Allah. Nah, Tengku Amir Hamzah kita tahu dia tokoh pergerakan, kita sudah tahu semua, konseptor Sumpah Pemuda dan pangeran pembela rakyat. Jadi banyak sekali cerita-cerita dari masyarakat tentang siapa Tengku Amir Hamzah dan bagaimana dia memimpin sidang, kemudian banyak yang perlu menjadi perhatian kita. Ya, dia hukum orang itu, tapi dia membayarkan hukumannya. Dia tidak ingin sekali orang masuk penjara. Kenapa katanya? Kalau dimasuk penjara, siapa ngasih makan anak bininya? Jadi dia kasih denda. Nah, dendanya tak sanggup bayar, Tengku Amir Hamzah yang membayarkan di bawah tangan. Luar biasa. Ini satu hal yang menarik untuk dikaji. Nah, lahir di Tanjung Pura pada tanggal 28 Februari tahun 1911, putra dari pangeran. Tadi Tuanku Sultan Hasan Daluha, tungkat angkat hulu, berbukan di Binjai. Jadi seperti gubernur. Dan dia pun nantinya akan menggantikan ayahnya setelah nanti dia pada masanya. Darah seni memang ada dari ayahnya yang juga pejuang. Dia memimpin rekan-rekannya sejak belia dia sudah memimpin. Nah, sekolah di Langkat School di Tanjung Pura. Kemudian masuk Maktab Mas Lurah. Ini Maktab Mas Lurah luar biasa terkenalnya. Ya, ini boleh dikaji nantinya. Ini Maktab Mas Lurah. Ini sekolah pertama di Indonesia yang punya kurikulum, ya, yang punya guru, yang punya kelas, yang punya asrama. Jadi pada tahun 1860-an sudah ada maktab pendidikan yang luar biasa. Tingkat SD-nya itu madrasah rendah hanya 2 tahun, terus masuk menengah pertama 3 tahun, menengah atas. Jadi mereka hanya 8 tahun sudah masuk perguruan tinggi Al-Azhar, sudah bisa diterima di Sorbonne. Jadi luar biasa. Kita kan 6 tahun SD-nya, mereka cukup 2 tahun, dan itu diakui. Ya, diakui di Mesir, diakui di Eropa. Kemudian Tengku Amir Hamzah dia di Mulo, di Medan, terus di Medan dan di Solo, MS di Solo, dan Fakultas Hukum di Jakarta. Nah, dia kita tahu keluar puisi-puisinya karena dia jatuh cinta kepada anak angkat ayahnya bernama Ajabun yang tinggal di Istana Binjai. Kemudian dia sekolah di Medan, kemudian ke Jakarta. Gabunglah dia dengan tokoh-tokoh pergerakan karena rumahnya berada di sekitar Salemba. Jadi banyak bertemu dengan tokoh. Dan dia terlibatlah persiapan Kongres Pemuda tahun 1928. Nah, pada tahun 1928 itu mereka sudah membicarakan bagaimana membuat undang-undang, rancang undang-undang. Jika Indonesia merdeka, bagaimana model Republik kita ini. Sudah mereka bicarakan pada tahun 1928. Sampai yang kecil-kecil mereka bicarakan, termasuk apa pakaian kita nanti kalau merdeka. Tentang pakaian tidak ada kesepakatan. Ya, terjadi keributan, dia tidak sepakatkan, maka sementara pakailah baju jas. Itu pakaian Eropa, bukan pakaian Indonesia. Nah, karena cegah adanya ketidakpahaman, maka sementara itulah pakaian nasional kita jas, ya, berdasi. Tapi untuk penutup kepala, Bung Karno melihat senang sekali melihat Amir Hamzah karena kebiasaan orang Melayu. Kalau songkok topi ini, peci ini udah dari tahun 1500-600 sudah dipakai orang. Saat rapat-rapat itu, Tengku Amir Hamzah tetap pakai itu. Karena orang Melayu, jika balik pakai songkok. Tandanya dia balik. Itulah orang Melayu. Kalau dia balik, dia pakai songkok. Kalau wanita,
tutup kepala, tanda sudah balik, sudah boleh dilamar, sudah boleh menikah. Nah, bagi orang Melayu pakai songkok. Tengku Beraja kemana saja pakai songkok. Nah, Bung Karno mengatakan, saya suka seperti dipakai oleh Tengku itu. Tengku kan orangnya tampan, tinggi. Dan semua sepakat. Ya, semua sepakat tentang penutup kepala. Tidak ada keributan. Maka pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, Kongres Pemuda pertama itu, hampir semua orang pakai songkok. Termasuk W.R. Supratman, memainkan biolanya, dia pakai songkok. Nah, Tengku Beraja lah yang memperjuangkan bahasa ibunya, bahasa Melayu yang sudah jadi bahasa perdagangan di Selat Melaka dan sebagainya menjadi bahasa nasional. Ya. Nah, waktu liburan dia pulang ke Langkat, dia sangat patah hati karena kekasihnya nikah dengan abangnya. Ya, dulu belum ada TV, belum ada handphone, ya, agak susah. Pulang, ya, kekasihnya sudah nikah dengan abangnya kandungnya. Maka kembali patah hatilah dia, kembalilah ke Jakarta, maka berkeluaranlah puisi-puisi ya, yang romantis, yang sistem apa macam-macam ya, sentimental. Dan kemudian dia nyambung ke Solo. Nah, di Solo itulah dia jatuh cinta dengan Sundari. Nah, tim kita juga bertemu dengan Ibu Sundari menceritakan bagaimana Amir Hamzah waktu tahun 28 dan seterusnya. Ibu Sundari waktu itu sekarang sudah wafat, itu masih hidup. Tim kita mesti berjumpa dengan Ibu Sundari, kekasihnya Tengku Amir Hamzah di Solo. Nah, dia ikut bergerak bersama Sultan Syahrir, tim panitia inti persiapan kemerdekaan, juga di Sumatera Utara dia timnya, tokoh Jawa Baru. Jadi sepak terjang Tengku Amir Hamzah ini di Jawa luar biasa beritanya. Tapi di Sumatera Utara itu tidak boleh masuk. Karena kita tahu PKI sangat berkuasa sampai 1965. Hanya tahu Amir Hamzah hanya tokoh pujangga. Hanya tokoh pujangga baru, seniman. Lain perjuangan tidak tahu. Nah, pada tahun 2011, saya di Jakarta, ya, alangkah kagetnya betapa hebatnya ya, pemerintah DKI memperingati 100 tahun Amir Hamzah. Kemudian Taman Impian Marzuki juga mengadakan, kemudian ITB mengadakan, kemudian UGM Gajah Mada mengadakan, berapa tempat mengadakan 100 tahun Amir Hamzah. Makin tahulah kita luar biasa ya penghargaan mereka terhadap perjuangan orang Sumatera Utara, Sumatera Timur, orang Melayu kita ini membangkitkan Indonesia. Dari situ makin tahulah kita bahwa dia adalah tokoh Kongres Pemuda pertama tahun 28 dan tahun 1930. Dan juga konseptor materi Sumpah Pemuda. Dan pada Kongres Pemuda tahun 1930 di Jogja, dia berpidato, karena waktu itu datang Yong Yapa, Yong Amban, segala Yong kumpul. Dia mengatakan, kalau kita masih berpikir kedaerahan, Indonesia tidak akan terwujud. Maka sepakat Yong harus dibubarkan. Mana pada tanggal 31 Desember tahun 1930, semua sepakat Yong dibubarkan dan dibentuklah organisasi baru namanya Indonesia Muda. Indonesia Muda. Jadi aneh kalau sekarang ada anak muda mau buat Yong Melayu, Yong Batak, Yong Ambon, itu sudah dikubur Tengku Amir Hamzah tahun 1930. Kita bersatu jadi Indonesia. Karena mereka anak muda, Indonesia muda. Nah, inilah dia berjalan terus ke daerah-daerah untuk memperjuangkan agar daerah ikut dia bergabung di Indonesia Muda. Nah, kemudian waktu Kongres Pemuda tahun 30 itulah dia ketua delegasi pemuda dari Solo. Disitulah dia bisa berbicara tentang bagaimana Indonesia ke depan. Nah, tamat sekolah di Solo. Kenapa ngambil di Solo? Karena ada sastra di Solo. Maka dia ambil di sekolah menengah di Solo juga ada sastranya. Kemudian dia kembali ke Jakarta, bergabung kembali dengan tokoh-tokoh nasional. Tentu jabatan Sekjen Indonesia Muda menunggunya. Nah, kegiatan-kegiatan di kesekjenan inilah menyita waktunya sehingga kuliahnya ketinggalan. Ya, ditambah lagi Belanda sangat tidak suka dengan dia. Dan tambahan lagi umur sudah cukup ya, dan calonnya sudah disiapkan. Tengku diminta pulang, dinikahkan dengan putri Sultan Langkat, Sultan Mahmud pada itu. Nah, tapi dia tetap akan menyelesaikan kuliahnya di Jakarta. Tapi karena jabatannya begitu besar, ya sebagai ketua Majelis Hakim dan juga merangkap sebagai pangeran atau gubernur di Langkat Hulu, maka tidak mungkin lagi dia bisa meneruskan kuliahnya. Ya, jadi tetap dua jabatan dipegangnya sampai akhir hayatnya.
Nah, Amir Hamzah sangat peduli dengan pendidikan, ya, sangat peduli dengan pendidikan. Jadi dia ingin kali semua pendidikan di semua desa, semua kampung di Langkat itu punya sekolah. Ya, dia dorong, apalagi mertuanya Sultan juga sangat suka terhadap pendidikan. Nah, tapi saya katakan tadi di awal, aneh sebagai dia hakim, dia mendenda, menghukum orang, tapi denda rakyat yang dihukum itu dia yang bayarkan. Dan separuh dari gajinya itu diceritakan oleh teman-temannya itu dikasihnya kepada orang miskin dan pegawai rendah yang susah. Jadi betul-betul sangat. Nah kemudian karena terputus hubungan, maka Tunggul Hamzah dihubungi oleh teman-teman dari Jakarta. Dulu belum ada handphone, telegram pun masih susah. Dapat info kemerdekaan sudah diproklamirkan, ya, 17 Agustus. Nah dapat berita di Sumatera Utara itu proklamasi itu minggu pertama, pekan pertama bulan Oktober. Tapi di Langkat sudah diproklamirkan pekan ketiga September. Pekan September, Amir Hamzah dapat. Dia lapor sama Sultan Mahmud, maka berkibarlah bendera merah putih dan bendera Sultan di istana, halaman istana. Kemudian dari menara masjid, ya, dibunyikan sirine supaya masyarakat tahu ada pengumuman Indonesia Merdeka. Dan secara unik dilihat oleh teman, termasuk abang kandung saya melihatnya sendiri. Tunggul Amir Hamzah keliling kota Tanjung Pura dengan membawa bendera merah putih, jeep terbuka, berteriak, Indonesia sudah merdeka, Indonesia merdeka. R-nya celat, R-nya celat, R-nya orang Langkat. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Keliling Tanjung Pura. Nah, jadi abang saya katakan, dia tanya, siapa itu yang teman-temannya bilang, itulah Tengku Amir Hamzah. Ya, jadi luar biasa. Dan merah putih berkibar di istana Langkat. Dan Sultan memberikan uang kepada pejuang untuk membeli senjata. Ya, jadi tidak benar yang difitnah oleh PKI, Sultan-Sultan di Sumatera Timur ini membela Belanda, tidak benar sama sekali. Nah, Sultan juga berkirim surat dukungan pada pemerintah saja tidak mampu, ya, belum ada uang. Dari mana uangnya? Nah, tahu-tahu Sultan kasih 100.000 gulden. Ya, 1.000 gulden kalau dikurskan sekarang sekitar ya mungkin sekitar 100 miliar rupiah. Ya, alangkah senangnya Presiden Bung Karno hal itu. Dan dibentuklah Paguyuban Kemerdekaan di Sumatera Utara dan Sultan Langkat bersama Amir Hamzah ditunjuk sebagai pemimpin, ya, persiapan kemerdekaan. Nah, disiapkanlah karena Bung Karno menyatakan sultan-sultan tetap ada jika Republik ini merdeka. Maka disepakatilah pada tanggal 3 Februari 1946 di Gedung Sukamulya, sampai sekarang gedungnya masih ada, disepakati itu para sultan-sultan Sumatera Timur tambah Raja Karo, Raja Simalungun sepakat membentuk pemerintahan swapraja. Jadi sultan-sultan tetap ada DPRD dipilih rakyat, dan ada bupati. Ya. Jadi persis seperti apa yang ada di Malaysia sekarang. Mungkin Malaysia mengikut apa yang disiapkan oleh pendahulu kita waktu rapat tersebut. Ya. Tapi sayangnya komunis PKI melihat ini tidak bisa boleh jadi. Maka 30 hari setelah keputusan itu, tanggal 3 Maret, ya, karena mereka itu 3 Februari, 3 Maret 1946, terjadilah pembantaian. Ya, yang paling duluan meninggal itu, disembelih itu adalah Raja Simalungun, ya. Raja Simalungun duluan yang tanggal itu dibunuh, dan juga raja-raja yang lain, sultan lain, dan banyaklah orang-orang yang wafat pada saat itu. Nah, ini yang kita anu. Nah, Amir Hamzah bagaimana? Dia jabatannya dicopot oleh demonstran, orang-orang PKI. Ya, PKI dengan pemuda mencopot, kamu tidak boleh jadi bupati, mari bupatimu. Langsung dia dipulangkan ke rumahnya dan diculik, ya, pada tanggal 6 Maret 1946. Kemudian lebih kurang 2 pekan, ya, dia disiksa, akhirnya dipancung. Ya, sebelum dia dipancung, dia minta benarkan dia untuk salat, ambil wudhu, dia salat. Setelah dia salat itu dia dipancung, dan minta jangan ditutup matanya. Ya, dia mau lihat sendiri bagaimana dia berangkatnya. Luar biasa. Setelah kejadian ini, berita sampai ke Jakarta, Bung Karno sangat marah. Bung Karno mengirim, ya, sampai ada 2 menteri
dan 1 kepala polisi untuk datang ke Langkat mencari, dipimpin oleh Akagani. Akagani, utusan presiden, Menteri Akagani, dan mengumpulkan tokoh-tokoh Langkat di Binjai. Dengan berteriak, Akagani mengatakan, jika Tengku Amir Hamzah ada di Jakarta, saya pastikan dia masuk jadi kabinet atau sebagai menteri. Begitulah dahsyatnya perjuangan Amir Hamzah itu dihargai. Kalian sia-siakan dia. Ya. Tapi sayangnya setelah itu tak banyak komunis yang memperkosa, yang merampok, yang membunuh itu tersentuh. Ya, Sumatera Utara dari tahun 46 sampai 65 masih dikuasai komunis-komunis. Malah Algojo yang membunuh itu diampunkan pada tahun 1950. Ya, berita perjuangannya di Jawa hebatnya ditutup di Sumatera Utara. Tidak boleh ada berita, ada tulisan tentang perjuangan beredar di Sumatera Utara. Hanya boleh dikenal sebagai sastrawan pujangga baru. Nah, kemudian saya melihat bagaimana beliau itu dipandang di Eropa. Ini ada satu tulisan dalam bahasa Belanda ini, in het heden leg worden, in het nu wat komen zij. Dalam masa sekarang kita mendapati masa lalu, dalam masa sekarang juga kita mendapati masa yang akan datang. Historia doceti, sejarah itu memberi pelajaran kepada kita. Nah, oleh Dr. Muhammad Fadlil dari alumni Stockholm, ya dokter dari Stockholm, dia dosen filsafat di UGM, menceritakan dia komunikasi dengan Profesor Ben Anderson. Ini Profesor Emeritus di Universitas Cornell University di Amerika Serikat. Sangat serius menulis tulisan tentang Ben Anderson, tentang Tengku Amir Hamzah. Ya. Nah, Profesor Anderson ini adalah seorang Indonesianis. Dia sangat menguasai Indonesia. Yang hampir 7 tahun, sejak 2008 sampai 2015, berteriak keras, memperjuangkan di Mahkamah Nobel agar Tengku Amir Hamzah mendapat hadiah Nobel. Ya, hadiah Nobel. Dia berjuang dari tahun 2008 sampai 2015. Sayangnya 2015 dia meninggal. Ya. Dia berteriak keras agar Tengku Hamzah pantas mendapat Nobel. Dia mengajak berdebat, bahkan dengan lantang menuding pada juri Dewan Nobel itu, Mahkamah Nobel, cacat moral dan intelektual serta tak paham sejarah karena terbebani sebagai colonial minded dalam menentukan negara mana dan siapa saja yang pantas atau tidak menerima Nobel. Dalam makalah panjangnya, The Notes of the Nobel Prize for Literature dalam Nile Review April 13, halaman 99-108, Anderson mengutarakan satu-satunya negara yang mencapai sebuah bahasa nasional tanpa tantangan dan yang sekaligus juga merupakan lingua franca adalah Indonesia. Tidak ada negara lain. India sampai sekarang tidak punya bahasa nasional. Ya, Inggris, orang Urdu, nanti orang Tamil marah. Ya, di Afrika, di Amerika Latin, bahasa penjajahnya. Tidak ada bahasa daerahnya. Hanya satunya di dunia. Di Indonesia lah bahasa daerah, bahasa Melayu, jadi bahasa nasional tanpa ada tantangan. Nah, ini perlu jadi kajian kita. Kemudian dalam sastra, sulit untuk menemukan penulis penting Indonesia yang secara otomatis memakai bahasa Indonesia, sekalipun dengan infleksi lokal. Namun, pernahkah Anda ada kandidat yang meraih Nobel Sastra dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, meski mereka pantas mendapatkannya? Ini pertanyaan dari Ben Anderson. Kemudian puisi Islam yang menunjukkan gubahan aristokrat Melayu Tengku Amir Hamzah pada 1930-an dianggap serius di Stockholm, sangat serius. Dan ia kelewat cepat pergi, ya, dibunuh oleh pegundal-pegundal revolusioner setahun sudah kemerdekaan kita. Karyanya amat penting, sulit diterjemahkan dalam konteks sempit, tak kurang karena kecondongannya religiusnya, dan sejauh yang saya tahu belum pernah diterjemahkan secara profesional. Baik negara kolonial Belanda maupun Republik Indonesia juga tidak begitu mengindahkannya, karena beliau dipandang sebagai tokoh muda yang mampu menggerakkan perlawanan dan membuat repot penguasa. Namun masuk akal, puisinya diterjemahkan dengan jitu ke dalam bahasa Prancis, karena orang-orang Prancis sangat menyukai prinsipil puisi-puisinya. Mungkin Tengku Amir Hamzah akan jadi pemenang pada era pasca Perang Dingin, andai saja ia masih hidup. Namun dia di tanah kelahiran sendiri, beliau tak banyak dikenal,
dikenang, bahkan cenderung dilupakan. Mengapa sosok Tengku Amir Hamzah menjadi fokus dari pemikiran Anderson? Saya menghela napas panjang, kata Profesor Fadli, ketika membaca ungkapan perasaan Anderson yang sangat mengagumi sosok Tengku Amir Hamzah dalam tulisan-tulisan panjang mengenai terbentuknya nation, terbentuknya nasional, bentuknya bangsa ini, ya, oleh seorang sosok tokoh yang sangat berperan, yaitu bernama dari Indonesia, bernama Tengku Amir Hamzah. Ya, nama Indonesia ini pun, ya, nation yang bernama Indonesia ini juga peran dari banyak dari pejuang-pejuang hijrah. Tidak hanya Anderson yang mengagumi sosok Tengku Amir Hamzah yang karismatik itu, orang-orang Perancis bahkan menjulukinya sebagai Monsieur Hermes. Sebuah ungkapan yang diambil dari mitologi Yunani yang berarti penyampai keindahan atau penyampai berita, di mana kemungkinan orang Langkat sendiri telah melupakannya. Mereka mengabaikan puisi-puisi mitis Tengku Amir Hamzah pada monumen Fakultas Sastra, ya, diabadikan, ya, di Sorbonne, Universiti di Prancis. Langkat, tepatnya Tanjung Pura, adalah kota kecil, tempat kelahiran sang pujangga, namun dari kota inilah reputasnya sebagai konseptor kemerdekaan dan pemuda ideologi yang pernah pertama kali berdiri sejak 1898. Beliau mengatakan, gunakan bahasa ibuku, membuat orang sekitarnya terhenyak. Bahasa Melayu yang ditawarkan Tengku Amir Hamzah tak dapat ditolak. Semua menyetujui karena integritas dan reputasi Tengku Amir Hamzah. Muda, sangat memukau pemuda Indonesia dari belahan penjuru Nusantara. Tengku Amir Hamzah diakui sangat fasih berbicara dan mudah dipahami oleh siapa saja. Ia menjadi simbol yang mempersatu pemuda dari berbagai daerah Nusantara untuk menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Terakhir, tidak ada yang menduga bahasa Melayu yang kini lebih dikenal sebagai bahasa Indonesia itu lahir dari perjuangan putra Melayu Tengku Amir Hamzah. Nah, saudara sekalian, para moderator, ada yang ingin kita perlu angkat ke depan, bahwa kenyataan dari Profesor Fadli dari UGM, dia katakan kota pelajar pertama di Indonesia itu adalah Tanjung Pura. Seandainya tidak ada dikhianati oleh PKI tahun 96, Tanjung Pura Langkat lebih hebat dari Jogja. Jogja baru bangun tahun 46. Kita sudah tahun 1860-an. Lengkap asrama, lengkap, ya. Dosen-dosennya malah datang dari Afrika, Tunisia, dari Saudi, ya, malah ada yang dari Prancis. Nah, kemudian Tengku Mas Lurah yang mendirikan sekolah ini adalah pejuang wanita pertama, ya, sebelum RA Kartini. Ini jadi catatan kita. Jadi karena tidak ada publikasi, Tengku Mas Lurah adalah tokoh pejuang wanita pertama jauh sebelum RA Kartini. Kemudian Tengku Mas Lurah ini juga tokoh pendidikan jauh sebelum Ki Hajar Dewantara. Nah, ini jadi pemikiran ke depan. Ya. Nah, kemudian para peserta yang hadir, perlu kita bicarakan ke depan bagaimana meneruskan perjuangan Profesor Ben Anderson, bagaimana Tengku Amir Hamzah ini bisa mendapatkan hadiah Nobel. Ya, kita ikut perjuangkan. Nah, nanti saya sudah juga singgung secara spesifik dengan Dirjen Kebudayaan, juga nanti pemerintah sama-sama kita kajilah ini, bagaimana kita bersama agar perjuangan Ben Anderson bisa teruskan, agar Tengku Amir Hamzah insya Allah akan mendapatkan hadiah, ya, penghargaan yang pantas, yaitu hadiah Nobel, pengakuan internasional. Terima kasih, ampun Tuanku, terima kasih moderator dan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, kami persilakan Pak yang sudah angkat tangan, Pak Budaya Tamyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator. Salam takzim saya kepada seluruh narasumber. Saya tidak banyak mengetahui tentang Tengku Amir Hamzah, tapi saya sangat respect dengan pemikirannya, terutama tentang restorasi justice terhadap kearifan lokal. Tadi perkenalkan siapa dan dari mana? Saya Muntasir Wandiman dari Majelis Adat Budaya Melayu Tamyang, Aceh Tamyang. Baik. Aceh, Pak. Aceh Tamyang, Melayu Tamyang. Ya. Jadi saya tertarik dengan pemikiran Tengku Amir Hamzah tentang restorasi justice terhadap kearifan lokal. 2 tahun yang lalu saya pernah memberi masukan terhadap program Beppenas, ingin melaksanakan program ini, dan sementara Aceh sendiri dan Tamyang sudah ada 18 item
yang dikembalikan kepada adat, yaitu sebagai upaya untuk mengurangi orang masuk penjara. Ternyata hampir seluruh daerah yang hadir punya kearifan lokal tersebut, hanya bingung bagaimana melaksanakannya lewat dasar hukum yang ada. Sedangkan Aceh sudah melakukan kanun. Yang ingin saya sampaikan, persoalan Amir Hamzah bukan persoalan Langkat, tapi persoalan Melayu dan persoalan Indonesia. Kami sangat berharap kepada Profesor Dr. Arifin dan kepada Dr. Dedi Iskandar, bagaimana mengupayakan agar restorasi justice tentang kearifan lokal ini dapat berlaku secara nasional, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bappenas. Ini yang saya berharapkan supaya Melayu dapat menjadi pionir terhadap pelaksanaan kearifan lokal atas implementasi pemikiran Tengku Amir Hamzah. Demikian moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian,